Jam ini kan harusnya ada di rumah, tapi kenapa bisa ada di Yunita? Keren jam lo, Mas. Tapi hati-hati, jam itu dia bisa banyak bicara. Aku sama sekali nggak sadar. Tapi ketika aku bangun, aku ada di hotel dan di sana ada jam tangan Kak Dimitri. Aku yakin kamu percaya bukan aku pelakunya. Kamu tahu siapa aku, kamu kenal aku. Mereka nggak akan terima. Mereka akan tetap nuduh kamu. Datang ke sini untuk minta pertanggungjawaban anak papa. Untuk menikahi putri saya, Yunita. Saya nggak ngelakuin apa-apa ke Yunita, Tante. Kenapa sih kakak masih ngelak terus? Apa masih kurang bukti jam tangan itu yang ada di hotel? Saya tidak akan pernah lagi menyetujui hubungan anak dari keluarga saya dengan siapapun dari keluarga kalian. Entah itu Diandra ataupun Yunita. Saya sudah dapatkan rekaman CCTV di hotel. Ini kenapa rekaman CCTV-nya kayak gini? Ini ada gangguan masa pas momen kejadian itu, bahkan di saat keluar dan masuknya. Gak bisa. Apa benar? Ini foto mobil Anda, Pak Dimitri? Iya betul, Pak. Ini memang mobil saya. Saya nggak nabrak siapa-siapa, Pak. Dimaafin aku. Aku sendiri juga bingung mau bilangin sama kamu gimana. Bu, Ibu. Diandra, Di. Kamu dengerin ya. Kalau kamu sampai buka mulut kamu, gak cuma ibu yang hancur. Enggak, Diandra. Kamu juga hancurin diri kamu. Terus kamu tuh hancurin keluarga ini. Ngerti kamu? Ibu, tapi Bu, aku gak tega Bu. Dimitri gak salah apa-apa. Jadi kamu masih ngebelain laki-laki macam itu. Kamu lupa apa yang sudah dilakukan sama adik kamu. Dia itu udah nodain adik kamu. Enggak, bukan gitu Bu. Aku gak bisa biarin Dimitri masuk penjara untuk hal yang dia gak lakuin. Padahal kalian nabrak ibu. Ini semua karena ibu. Jadi maksudnya kamu itu lebih belain laki-laki itu. Kamu nggak akan peduli sama ibu kalau ibu mendekam di penjara gitu maksud kamu? Iya. Enggak, bukan gitu juga. Aku bener-bener bingung. Aku nggak tahu harus belain siapa. Udah kamu nggak usah bedain siapapun. Kamu cuma cukup dengar apa kata ibu. Tutup mulut kamu ya. Tutup mulut kamu. Terus kamu nggak usah kasih tahu siapa-siapa. Diam aja. Gak usah beritahu siapapun di dunia ini. Ngerti? Itu yang kamu harus lakukan. Ngerti nggak? Ibu, Kadi. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Ibu cuma mau ngobrol aja sama kakak kamu. Ya kan? Tapi kok kayaknya tadi aku denger obrolan kalian tegang deh. Masa sih salah denger kali kamu? Oke, ya udah. Jadi kita semuanya udah siap kan? Kita mau ke rumah sakit kan? Ayo, kita kembali ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Iya. Kalau aku diam, seseorang yang gak bersalah akan dihukum. Tapi kalau aku bicara, ibu aku sendiri yang bisa masuk penjara. Aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Setidaknya bila bisa
Gimana ini, Mas? Sekarang keluarga korban udah mengajukan tuntutan resmi. Posisi Dimitri makin terpojok. Dan semua bukti yang ada untuk saat ini menyatakan bahwa Dimi memang bersalah. Aku sangat yakin. Pasti ada orang yang sengaja memfitnah Dimitri. Anak kita nggak mungkin jadi penjahat, Laras. Aku kenal putraku. Aku yakin dia nggak mungkin lari dari tanggung jawab atas perbuatan yang seperti ini. Dan aku yakin sekali kalau Dimitri tidak bersalah. Aku juga meyakini hal yang sama, Mas. Tapi kalau lihat bukti-bukti yang ada, memang untuk saat ini semuanya menunjukkan bahwa dia memang bersalah. Ya mulai dari plat nomor, dari posisi mobil, waktu kejadian. Semuanya cocok, Mas. Pak, kalau menurut aku bisa aja Mas Dimitri tuh... Kamu diam, Jupiter. Papa nggak perlu pendapat kamu. Yang justru malah memperburuk situasi. Pak, tapi aku cuma mau bantu loh. Kecuali kamu bisa bebaskan Dimitri. Lebih baik kamu diam. Oke. Aku diem. Lagi dari awal, aku nggak pernah dianggapkan di rumah ini. Ya kan, Ma? Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini justru lebih bagus. Kalau masuk penjara, pasti bisa bikin Mas Dimitri nggak deket-deket lagi sama Diandra. Mungkin lebih baik dia tetap di sana. Bikin aja seperti yang gue minta. Bisa kan? Semua yang lo butuh ada di sini. Intinya, gue pingin semua orang merasakan bagaimana rasanya jadi orang kecil yang kehilangan anaknya. Itu mudah. Gue bisa kok bikin narasi simpati. Gadis muda idealis jadi korban kelalaian pengemudi arogan. Anak konglomerat disinyalir pakai kuasa orang dalam untuk bebas. Udah deh, tinggal tunggu netizen ngamuk. That's nice. Nice banget. Gue pengen semua orang benci sama dia. Dan gue pengen juga semua orang simpatik sama Kania. Oh, ya satu lagi. 1 video reels duka, 1 karosel pos pengingat keadilan. Tag semua akun hukum dan sosial. Hashtagnya Justice for Kania. Hashtag tabrak lari konglomerat. Hashtag yang terakhir, keadilan untuk rakyat. Nggak salah pilih orang. Good. Bagus kerja lo. Nice. Sesuai rencana ya. Sekarang semua mata tertuju sama lo, Mas. Selamat menikmati. Udah waktunya dunia lo hancur. Hukum jangan kejam ke rakyat kecil. Jangan biarkan pelaku bebas karena kekayaan orang tuanya. Dimitri!
seberat-beratnya. Adili Dimitri. Hukum pelaku seberat-beratnya. Adili Dimitri. Mas, ini udah gila sih, Mas. Mereka pikir anak kita pembunuh. Padahal kita sendiri bahkan nggak tahu siapa yang nyetir mobil tersebut. Hukum pelaku seberat-beratnya. Semakin ramai, semakin sempurna. Makin sesak nafas mereka, makin lapang langkah gue. Tolong minggir dulu, tolong minggir, Bu, tolong minggir. Pak Dimitri, apa benar ada kabur dari TKP, Pak? Gimana tanggapan korban soal tuturan Bapak, Pak? Iya Pak, bagaimana Pak kejelasannya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Tolong bantu jawab Pak. Bapak sudah bertemu dengan keluarga korban Pak. Pertanggungjawaban apa Pak yang telah Bapak berikan terhadap keluarga korban, Pak? Bantu jawab Pak. Penjelasan, Pak. Pak, bantu jawab Pak. Gimana tanggapan Anda, Pak? Apa benar Anda kabur dari TKP? Tanggapan Bapak soal tuntutan dari keluarga korban, Pak? Silakan masuk, Mas Dimitri. Aku tunggu kamu di ujung kehancuran. Pak, gimana tanggapannya, Pak? Pak, sepatah kata aja, Pak. Pak, mohon beri penjelasannya, Pak. Pak, mohon, Pak. Pak Dimitri, mohon penjelasannya, Pak. Sepatah kata aja, Pak. Pak, bentar aja, Pak. Bubar. Ayo bubar. Terlihat terdakwa Dimitri Aizam Wijaya tiba di lokasi sidang pagi ini dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Ratusan pendukung korban telah memadati halaman pengadilan sejak pagi, menuntut keadilan atas kematian tragis Kania Ravindra. Dimitri, kamu nggak salah. Tapi semua dunia seperti sudah memutuskan untuk menghukum kamu. Ibu, nonton apaan kamu? Bu, aku cuman nggak ngerti bahasa aja kan? Ibu kan udah kasih tahu kamu. Nggak usah ikut campur urusan Dimitri. Bu, aku berhak tahu, Bu. Aku cuman apa? Hah? Udah, kamu diam. Pokoknya mulai sekarang, detik ini, di dalam rumah ini, gak ada lagi nama Dimitri kamu sebut. Gak ada lagi nonton berita. Gak ada lagi kepo tentang Dimitri. Dan gak ada lagi nanya-nanya soal Dimitri, ngerti? Paham gak kamu? Sidang kemarin sulit. Saksi korban kuat. Dan tekanan publik itu besar. Kita butuh sesuatu untuk bisa membalikkan keadaan. Kita nggak butuh sesuatu, yang kita butuh seseorang. Siapa? Diandra. Diandra? Pacar saya. Hari itu dia ada di dalam mobil saya. Lalu saya sempat keluar sebentar untuk mengambil gelangnya yang terjatuh di kafe. Ketika saya kembali ke parkiran, mobil itu udah nggak ada. Lalu saya mencari-cari, akhirnya ketemu mobil itu di pinggir jalan. Tapi mobil itu udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Kamu yakin? Dia mau bicara? Saya rasa dia mau. Karena dia orang yang jujur. Dan dia tahu saya nggak bersalah. Jadi kalau memang dia punya hati, dia pasti akan bantu saya. Oke, saya akan cari dia. Dan hadirkan sebagai saksi di sidang berikutnya. Kalau Bapak berhasil bertemu dengan dia, tolong berikan ini.
Dan katakan satu hal, kalau saya selalu mencintainya. Dan saya nggak pernah menyalahkan dia. Tapi saya juga nggak sanggup di penjara untuk menanggung dosa yang bukan milik saya. Oke. Iya, ada apa ya, Pak? Apa benar ini rumah saudari Diandra? Saya Diandra sendiri. Bapak siapa ya? Saya Arya Pratama. Saya kuasa hukum Dimitri Aidan Wijaya. Pengacara? Pengacara Dimitri? Hah? Datang sini. Berarti Bapak pengacaranya Dimitri. Ada apa Bapak kesini? Saya perlu bicara empat mata dengan Anda. Menyangkut informasi penting yang bisa mempengaruhi kasus klien saya. Kalau gitu kita bicara di samping aja, Pak. Mari. Baik. Mari Pak, silakan duduk di sini. Oke, terima kasih. Saya ambil minum sebentar ya. Oke. Ya. Ini Pak. Ya, terima Silakan kasih. diminum dulu. Terima kasih minumannya. Mungkin kedatangan saya membuat Anda kaget. Saya tahu, mungkin ini tidak mudah buat Anda. Tapi kami butuh Anda untuk di pengadilan sebagai saksi utama. Saksi utama? Oh iya. Dimitri berpesan untuk memberikan ini kepada Mbak Diandra. Dan Dimitri tadi juga berpesan, saya selalu menyintai Diandra. Dan saya tidak pernah menyalahkan Diandra. Tapi saya tidak sanggup untuk dipenjara atas kesalahan yang bukan milik saya. Dimitri bilang gitu, Pak. Iya. Kehadiran Anda bisa menyelamatkan seseorang yang harus menanggung hukuman atas kesalahan yang bukan miliknya. Jadi, saya mohon Mbak Diandra, pertimbangkan ini. Kapan sidang selanjutnya, Pak? Oh, sebentar. Ini. Hari Kamis jam 10 pagi. Kalau Anda bisa hadir, cukup katakan yang Anda tahu. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak. Jangan sampai dia buka suara dia di pengadilan. Kalau sampai dia bersaksi, aku bisa hancur. Astaga, Ibu bikin kaget aja. Ibu ada apa sih, Bu? Cuman kamu yang bisa bantuin Ibu, Nak. Cuman kamu yang bisa bantuin Ibu. Cuman kamu yang bisa nolongin Ibu. Ibu kenapa sih kok kayak orang kaget gitu? Enggak. Ibu nabrak orang. Ibu tuh nabrak orang. Ibu nabrak orang. Ibu nabrak orang. Ibu nabrak orang?
nabrak siapa? Ibu tuh nabrak orang. Ibu nabrak orang. Kan waktu itu kan ibu pergi, ibu pakai mobilnya Dimitri, terus karena ibu panik, ibu nggak tahu yang mana gas, yang mana rem, terus tiba-tiba ada orang lewat, terus ibu main injak aja terus ibu tabrak orang itu. Ibu tuh nggak sengaja nabraknya. Ibu pakai mobil Kak Dimitri. Astaga. Tunggu. Jadi kasus tabrak lari Kak Dimitri itu sebenarnya ibu yang nabrak, ibu pelakunya. Iya, tapi kan ibu nggak sengaja. Ibu bener-bener nggak sengaja. Cuman kamu yang bisa nolongin ibu. Ibu mohon sama kamu. Cuman kamu satu-satunya yang bisa bantu ibu. Kamu harus bantu ibu ya. Kamu harus bantu ibu. Astaga, cuman kamu. Ibu nabrak orang. Cuman kamu yang bisa bantu ibu. Ibu mohon sama kamu. Cuman kamu yang bisa bantu ibu. Ibu mohon sama kamu, nak. Aduh. Barusan tadi pengacaranya Dimitri datang ke sini. Terus pengacaranya minta Kak Diandra untuk menjadi saksi. Apa? Soalnya Kak Diandra itu tuh bareng ibu di dalam mobil. Jadi Kak Diandra lihat kejadian semuanya. Astaga. Kalau Kak Diandra setuju dan datang menjadi saksi di pengadilan, hidup ibu akan selesai. Ibu akan dipenjara. Enggak, ibu nggak mau. Ibu nggak mau masuk penjara. Ibu nggak mau masuk penjara. Cuman kamu yang bisa nolongin ibu, nak. Ibu mohon sama kamu. Ibu mohon sama kamu. Kami tidak akan diam. Kami tuntut keadilan. Bukan karena miskin kami menangis. Tapi hukum buta dengan uang. Jangan sampai hukum dibeli dengan uang. Adili Dimitri. Adili Dimitri. Gimana Pak Aryat? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Anda semua bisa tenang. Saya sudah bicara dengan Diandra. Jadi Bapak berhasil bertemu dengan Diandra? Iya. Dia bersedia untuk datang. Dia akan datang? Iya. Dan dia setuju untuk bersaksi. Dan akan mengatakan semuanya dengan jujur. Ya Tuhan, terima kasih. Dip, akhirnya kita punya harapan. Diandra ngapain sih pakai datang segala? Padahal semuanya udah begitu cantik, udah sempurna. Harusnya hari ini akhir dari segalanya. Kondisi Pak Umar terus memburuk. Kami tidak punya pilihan lain selain segera mengangkat kedua ginjal beliau. Tapi tanpa transplantasi segera, beliau harus menjalani cuci darah seumur hidupnya. Dan dengan kondisi beliau yang sangat lemah, membuat waktu kita sangat terbatas. Kita butuh donor ginjal sesegera mungkin, karena kalau tidak, nyawa beliau tidak bisa terselamatkan. Ini surat persetujuan donor ginjal tinggal ditandatangani oleh pihak keluarga yang bersedia. Nita, aku mohon Nita, tolong selamatin ayah. Aku mohon, tolong selamatin ayah, Nita. Oke. Aku akan lakukan itu, Kak. Serius kamu mau, Nit? Alhamdulillah, Nit. Makasih banyak ya, Nit. Makasih banyak, Nit. Tapi ada syaratnya. Besok di pengadilan, kamu harus ngomong kalau yang nyetir dan nabrak perempuan itu sampai mati adalah Kak Dimitri. Bukan ibu. Diandra, cepat ambil keputusan.
kamu pilih, ayah kamu tetap hidup atau ayah pergi untuk selama-lamanya? Kamu bilang kamu sayang ayah kan? Sekarang waktunya buktikan. Apa itu benar? Atau kamu lebih sayang pacar kamu? Pilih salah satu, Kak. Kamu mau ayah tetap hidup atau pacar kamu bebas? Gimana, Kak? Kamu mau ayah tetap hidup atau kamu mau kita jadi yatim piatu? Ayah meninggal, ibu di penjara. Kita kehilangan 2 orang tua sekaligus. Enggak. Ayo, Kak. Iya. Iya. Aku lakuin apa aja. Deal. Kalau gitu aku tanda tangan sekarang. Diandra, ternyata kamu benar datang. Diandra, kenapa kamu buang muka? Sidang kasus nomor 438 atas nama terdakwa Dimitri Aidan Wijaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara saksi untuk maju ke podium. Saksi Diandra, apa benar pada siang kejadian Anda berada di dalam mobil yang menabrak Kania Lavindra? Iya, Yang Mulia. Saya berada di dalam mobil. Saksi, apa benar Anda mengantarkan korban ke rumah sakit? Iya. Dimohon tenang. Saya yang bawa korban ke rumah sakit. Saya juga
menemani korban sampai masuk IGD. Tapi Anda tidak bisa menyetir, bukan? Iya. Saya nggak bisa nyetir. Berarti ada orang lain yang mengemudikan mobil tersebut. Benar bukan? Iya. Dimohon tenang. Ada orang lain, ya kan? Iya, Ya, makanya. saksinya belum bisa menjawab, pengacara. Pengacara belum menanyakan mungkin. Tinggal ngomong aja siapa. Pertanyaannya, di mana orang itu? Kenapa Anda tidak bersama dia saat membawa korban ke rumah sakit? Karena orang itu lari, Yang Mulia. Tuh kan, kabur. Makanya kenapa Dimitri yang disalahin? Jelas-jelas ada orang yang kabur itu. Iya, sabar. Nanti Dia dijawab. orang dia lihat kok. Diandranya lihat. Dimohon tertib, saya butuh ketertiban. Siapa pengemudi mobil tersebut? Siapa yang menabrakkannya dan meninggalkannya? Saya ulangi, siapa yang mengemudikan mobil tersebut? Saksi, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang menabrak dan melarikan diri? Yang menabraknya adalah Dimitri. Dimohon semua tenang. Ini pasti salah. Gak mungkin ini. Gak mungkin. Kenapa dia pasti bohong. Dia pasti bohong. Ini pasti salah. Maafin aku, Dimitri. Aku cuma ingin nyelamatin satu orang. Tapi ternyata untuk melakukan itu, aku terpaksa harus bunuh orang lainnya. Dan itu kamu. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian saksi, serta dokumen yang disampaikan selama proses persidangan, pengadilan menyatakan terdakwa Dimitri Aidan Wijaya bersalah.
dalam kasus tabrak lari yang menyebabkan kematian Kania Ravindra. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa. Dengan demikian, sidang kami nyatakan ditutup. Dim. 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 Saya mohon sebentar. Dim. 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 Dim, aku minta maaf. Aku minta maaf. Ini barang penting buat kamu. Dan mutiara ini cuma untuk perempuan yang kamu cintai. Dim. Dim. Dimitri. Keterlaluan, benar-benar nggak masuk di akal. Anak kita dijatuhi hukuman atas sesuatu yang nggak dia perbuat. Iya mas, tapi kita nggak boleh kalap. Kita harus bisa tetap berpikir jernih. Berpikir jernih bagaimana? Jelas-jelas tadi hakim bertindak berat sebelah. Pasti tekanan netizen yang sudah membuat hakim mengambil keputusan dengan gegabah tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang lain. Ini nggak fair. Bahkan mereka semua sudah percaya kalau Dimitri itu bersalah. Bahkan sebelum sidang ini dimulai. Aku ngerti mas marah. Aku juga marah. Tapi emosi dan nada tinggi seperti ini gak ada gunanya mas. Yang Dimitri butuhkan dari kita sekarang, kita itu harus tetap waras. Dimitri itu cuma butuh keadilan, bukan empati kosong. Biar aku aja mas. Mas. Malam, Pak. Saya minta maaf, Pak. Atas ucapan Diandra yang benar-benar di luar dugaan, Pak. Saya minta banding sekarang juga, Pak Arya. Saya sudah siapkan semua berkasnya, Pak. Tapi kita butuh waktu dan strategi, Pak. Anak saya dijatuhi hukuman atas dasar kebohongan. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya malah menusuknya dari belakang.
Jadi berhenti bicara soal waktu dan strategi, Pak Arya. Langsung bergerak dan temukan kebenaran. Karena saya yakin anak saya nggak pernah bersalah. Saya mengerti, Pak. Tapi kita tidak boleh gegabah. Saya butuh Pak Adam dan Ibu Laras untuk tetap tenang, Pak. Banding bisa diajukan, tapi kita harus cari celah dari kesaksian Diandra. Karena banyak hal yang janggal. Perempuan penipu itu, menurut saya, semua kata-katanya janggal. Selidiki dia dan bongkar semuanya. Saya nggak peduli siapapun yang harus dilawan. Asalkan anak saya pulang dengan nama bersihnya. Apapun akan saya lakukan dan berapapun biayanya akan saya keluarkan. Akhirnya roda kehidupan kita sekarang berputar, Mas. Sekarang giliran lo di bawah, dan gue yang di atas. Sekarang waktunya gue untuk bersinar. Pak, aku turut prihatin ya buat apa yang menimpa Mas Dimitri. Kalau papa memang nanti butuh bantuan atau pertolongan, bilang aja, nanti aku siap kok buat bantu. Cukup. Gak usah sok manis, apalagi menjilat mencari perhatian seperti ini. Lagian kamu bisa bantu apa? Melakukan satu hal pun kamu gak bisa melakukannya dengan benar. Pak! Aku tuh cuma membantu loh. Hargain aku sedikit bisa gak sih? Peter, Ntar lu, Ma, aku belum selesai ngomong. Pak, aku belum selesai ngomong sama Papa. Sekarang jawab pertanyaan aku, Pak. Kenapa perlakuan Papa dengan aku dan dengan Mas Dimi itu beda? Hah? Papa nggak lihat? Buka mata Papa. Mas Dimi itu, anak kesayangan Papa itu, nggak sesempurna itu sekarang. Kamu pikir dengan apa yang terjadi sama Dimitri, kamu pantas menggantikan dia? Iya, pantas. Kenapa? Emang apa kurangnya aku? Hah? Apa kurangnya aku dibandingkan Mas Dimitri? Kamu mau tahu? Papa kasih kamu tahu. Apa? Kamu kurang segala-galanya. Enggak! Itu gak benar! Itu benar. Kamu nggak bisa menggantikan Dimitri. Karena kamu itu rendah. Dan kamu itu anak haram. Mas! Apa Papa bilang? Mama tahu itu apa? Ya. Peter, kamu jangan dengerin apa kata Papa. Papa itu lagi emosi. Kamu tahu kan Papa seperti apa kalau lagi emosi? Ngomongnya jadi sembarangan. Papa itu pikirannya lagi kalut karena urusan kakak kamu. Makanya ngomongnya jadi enggak. Ayo, kamu istirahat aja yuk. Ayo. Segitu bencinya ya Papa sama aku. Sampai tega ngatain aku anak haram. Oke. Kalau begitu, mulai detik ini, aku akan berhenti berharap kalau Papa anggap aku anak. Kamu istirahat aja yuk. Ayo. Pak, segitu bencinya ya Papa sama aku. Sampai tega ngatain aku anak haram. Oke. Kalau begitu, mulai detik ini, aku akan berhenti berharap kalau Papa anggap aku anak. Oh, you know what? Satu lagi. Aku akan berhenti berharap kalau suatu hari nanti kita akan baikan dan Papa akan sayang sama aku sama kayak Papa sayang ke Mas Dimi. Oh, tapi itu gak akan kejadian kan? Karena itu buat Mas Dimi, bukan buat aku.
Semuanya percuma. Semuanya gue buat untuk Papa. Supaya Papa bisa lihat. Tapi semuanya percuma. Gue udah tahanin semuanya. Waktu Papa marah tanpa alasan, gue tahanin. Papa bela Dimitri, gue tahan. Tapi Papa gak pernah lihat gue. Semuanya percuma. Pak, Jupiter cuma pengen disayang kok. Jupiter cuma pengen Papa bahagia sama Jupiter. Emang kurangnya Jupiter apa? Kurangnya Jupiter apa? Udah, cukup jadi anak yang minta dikasihanin terus Jupiter. Gue gak butuh Papa lihat gue lagi. Gue gak peduli. Mulai sekarang, yang gue peduliin cuma satu. Diandra. Gue cuma akan fokus sama Diandra. Dia satu-satunya cahaya yang pernah ngasih gue rasa penting. Di saat semua orang buang gue, cuma Diandra yang bisa bikin gue merasa berharga. Dan kali ini, gue gak akan kalah sama Mas Dimitri. Diandra akan gue jadiin milik gue. Dan Mas Dimitri gak akan bisa berkutik. Karena sekarang, dia cuma bisa diam di balik penjara. Diem, lihat deh. Itu apa? Ah, sama. Tuh. Aduh. Ih, kok serem sih? Serem banget. Kita lepas aja ya. Iya. Kim, aku kayaknya takut deh. Ya emang sih kalau baru pertama kali pasti rasanya deg-degan, nervous. Tapi nanti setelah kamu turun ke bawah, terus kamu lihat pemandangannya cantik banget, kamu pasti lupa sama rasa takut kamu. Kamu percaya sama aku kan?
Janji aku akan jagain kamu. Janji ya. Siap? Aku pikir prinsip kamu kalau di bawah laut kita boleh lihat tapi nggak boleh bawa apapun. Tapi kita ambil ini. Tapi yang ini beda, Di. Nanti aku kasih tahu kamu di pinggir pantai ya. Sekitar setahun yang lalu aku nemuin mutiara ini ketika untuk nyimpan ini sampai aku ketemu wanita yang tepat. Diandra, aku serius. Kamu adalah belahan jiwaku dan gak ada keraguan sama sekali untuk itu. Aku mau menikah dengan kamu. Dan aku berharap kamu jawab ini dari hati kamu yang paling dalam. Diandra Shana Rasha, will you marry me? I do. I do. Maafin aku, Dim. Aku nggak punya pilihan. Aku pengen bilang yang sebenarnya, tapi aku nggak bisa. Maafin aku. Aku udah terjebak dalam pilihan dan keputusan terburuk yang pernah ada.
sama sekali, Dim. Daripada aku harus jadi duka terbesar dalam hidup kamu. Daripada aku menjelma jadi masalah terbesar yang kamu gak pernah minta. Maafin aku, Dim. Aku tahu kamu pasti kecewa. Kamu pernah bilang cinta itu soal memperjuangkan. Tapi sekarang, aku justru menjual cinta kita. Aku menukar kebenaran dengan nyawa ayah. Mungkin kamu akan benci aku seumur hidup kamu. Dan selamanya aku akan terhukum oleh rasa bersalah ini. Tapi suatu hari nanti, kalau kita ketemu lagi, aku cuma pengen kamu tahu, Nim. Aku mencintai kamu sepenuh hatiku. Selalu. Ayah, ini Diandra, Ayah. Alhamdulillah, Ayah udah sadar. Ayah baik-baik aja, semua operasi berjalan lancar, Ayah. Ayah nggak perlu mikirin apa-apa, ya. Yunita, adik kamu gimana? Apa dia baik-baik aja? Mita baik-baik aja, Ayah. Sekarang Mita juga lagi ada di ruang pemulihan. Ayah minta kamu jaga adik kamu. Pastikan dia baik-baik saja. Iya, Ayah. Aku pasti jagain Yunita kok. Yang penting sekarang Ayah fokus sama pemulihan Ayah juga ya. Biar Ayah cepat sembuh, cepat pulih. Iya, Nak. Terima kasih. Terima kasih, Anak. Ayah. Yuk, bentar. Ayah nggak nyangka bisa pulang ke rumah kita dalam kondisi yang jauh lebih sehat. Ayah udah pulang. Ayah jangan lupa, semua ini berkat siapa? Berkat anak kesayangan kita, Baby Yunita. Ayah, sebagai orang tua
ayah sama ibu tuh harus seneng, harus bangga punya anak sebaik dan secantik Yunita. Nita, ayah nggak akan pernah lupa kalau ayah berutang nyawa sama kamu. Apa kamu baik-baik aja di dalam, Dim? Setiap hari aku kesini, tapi aku nggak pernah berani nemuin kamu. Karena aku tahu, saat ini di mata kamu, aku ini hanyalah penjahat yang gak akan pernah bisa dimaafkan. Lagi-lagi, cuma papa, mama, dan pengacara yang datang. Diandra gak pernah datang. Gak sekalipun. Maafin aku, Dim. Untuk semua janji yang aku ingkari. Dulu aku bilang aku gak akan ninggalin kamu. Tapi ternyata, sekarang bahkan menatap mata kamu aja aku gak berani. Aku benar-benar gak nyangka Diandra ternyata setega ini. Setelah dia fitnah aku dan bikin aku masuk ke neraka ini, dan dia menghilang gitu aja. Yang menabraknya adalah Dimitri. Mbaknya datang lagi. Saya sering lihat Mbak mondar-mandir di depan sini. Udah beberapa kali ya. Maaf, Mbak mau jenguk siapa? Kalau Mbak mau masuk, masuk aja Mbak. Saya yakin orang yang Mbak cari pasti seneng banget kalau ngeliat Mbak. Jadi gimana perkembangan kasusnya, Pak? Kami sudah ajukan banding dan kami sedang cari celah hukum untuk mendesak agar saksi bisa diperiksa ulang. Kita semua nggak akan tinggal diam, Dim. Papa pasti akan bertindak. Apapun caranya, Papa pasti akan mengeluarkan kamu dari sini. Kamu harus kuat ya, Nak. Mama tenang aja. Cepat atau lambat aku akan keluar dari sini. Dan ketika aku keluar, aku akan cari Diandra. Aku akan balas semua yang udah dia lakuin ke aku. Kamu harus kuat ya, Nak. Mama tenang aja. Cepat atau lambat aku akan keluar dari sini. Dan ketika aku keluar, aku akan cari Diandra. Aku akan balas semua yang udah dia lakuin ke aku. Tolong prosesnya dipercepat ya, Pak. Saya nggak sabar untuk membalas semuanya. Salah besar kalau kamu mikir kamu bisa kabur gitu aja setelah semua yang kamu lakuin ke aku, Diandra. Kamu pikir aku lemah? Kamu belum lihat siapa Dimitri Aidan Wijaya yang sebenarnya. Nggak usah, saya di sini aja. Ya udah Mbak. Mana bisa aku masuk sementara aku tahu di balik gerbang besi itu ada satu-satunya orang yang sangat aku cintai. Tapi sekarang juga membenci aku sepenuh hati. Di, ada pesanan dari meja 7, latte with brown sugar. Dan gulanya setengah sendok aja ya. Itu orangnya. Dimitri?
Terima kasih ya, Mbak. Ternyata bukan. Dia bukan Dimitri. Hari-hari tanpa kamu masih sangat berat, Dim. Setiap detiknya berlalu seperti beban. Apalagi dengan rasa bersalah sangat besar yang menggantung di pundakku. Tapi apa aku punya pilihan lain? Selain tetap memaksa diriku berjalan, tersenyum, dan terus melangkah. Diandra. Hai. Pit? Loh, kok kamu bisa di sini? Iya, jadi tadi kebetulan aku lagi di luar. Terus aku ngeliat ke dalam. Kayaknya aku kenal deh cewek yang ini siapa. Jadi aku masuk. Ternyata bener itu kamu. Kayak aku yang punya kafe kan jadinya. Jadi, kamu mau pesan apa? Sebelum kita obrolin pesenan, boleh nggak? Aku mau ngobrol aja dulu sama kamu gitu. Kamu mau bicarain soal Dimitri ya? Dia gimana kabarnya? Dia baik-baik aja kan di penjara? Dia sehat kan? Diandra. Terus dia sekarang gimana? Diandra. Aku nggak mau ngomongin soal Mas Dimitri sini. Ya, aku mau kita ngobrol aja. Oh, dia nggak kasih kamu untuk ngobrolin soal dia sama aku. Ya, aku ngerti sih. Dia nggak mungkin mau keluarganya masih hubungan sama aku. Dia pasti benci banget sama aku. Sama apa yang udah terjadi ya semuanya salah aku. Diandra. Nggak gitu. Nggak gitu. Pit, kamu jangan temuin aku lagi ya. Aku takut Dimitri marah nanti sama kamu. Kalau udah... Maaf. Aku kesini bukan mau ngomongin soal Mas Dimitri atau bukan karena dia aku di sini, bukan untuk dia juga aku di sini, enggak. Aku di sini cuma mau ngobrol aja sama kamu. Jadi please stop ngomongin Mas Dimitri. Ya. Kamu mau ngomongin soal apa? Aku mau bicara soal perasaanku, Di. Perasaanku yang segitu dalam buat kamu. Yang udah aku punya sejak lama. Bahkan sebelum Mas Dimitri sempat kenal sama kamu. Peter. Iya. Kamu kenapa? Kok kamu diem aja sih? Terus tiba-tiba marah. Terus kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku mau ngomong soal ibu aku. Aduh, aku harus angkat teleponnya soalnya ayah lagi sakit. Aku takut ada apa-apa. Angkat aja, nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya, halo, Bu. Gawat banget. Diandra, adik kamu menghilang dari rumah. Nita kenapa, Bu? Dia pergi kemana? Ibu cuma nemuin kertas kecil, terus isinya katanya adik kamu nggak mau pulang beberapa hari. Soalnya dia itu mau panjat tebing sama bungee jumping. Panjat tebing, bungee jumping. Bisa-bisanya loh panjat-panjatan. Tunggu, perasaan ibu pasti ada sesuatu yang nggak beres sama adik kamu. Ayah, Diandra, pokoknya kamu harus tolongin ayah dan ibu ya.
cari adik kamu sampai ketemu. Iya, aku cari Nita sekarang ya. Aku izin sama manajerku kalau gitu. Diandra, kamu harus ingat kalau adik kamu kan habis donor ginjal buat ayah. Adik kamu juga masa pemulihan. Ibu khawatir banget. Ya, sampai ketemu ya. Iya Bu, iya. Aku jalan sekarang Bu. Kenapa, Di? Adik aku hilang. Terus bikin orang satu rumah panik, aku harus cari dia. Ya udah, kalau gitu aku bantu cari yuk. Enggak usah, nggak apa-apa. Aku cari sendiri aja. Aku mau izin ke manajer sekarang. Nanti buat pesanannya biar di-handle temen aku ya. Di, aku bisa bantu. Diandra. Bentar ya, Kak. Kakak, coba lihat, Kak. Katanya si Nita mau pergi ke country club Citra Asri yang baru buka itu loh, Kak. Tempat panjat tebing sama bungee jumping yang lagi hype itu. Oh, jadi country club Citra Asri ya? Iya. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya. Hati-hati ya, Kak. Gimana ini? Gimana sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa? Kenapa hal seperti ini harus terjadi padaku? Sekarang aku hanya punya satu ginjal untuk menyelamatkan ayah. Dan aku juga harus mendonorkan ginjalku ke ayah supaya ibu gak masuk penjara. Ya Allah, tolong aku harus gimana? Ya ampun, Nit. Nita.